Baiklah, selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Yang tidak hadir siapa? Ada semua? Ada semua. Baiklah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, ya ibu mau kita menyanyikan lagu dulu, lagu Garuda Pancasila. Kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yaitu untuk menanamkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Itu rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sekarang ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus sekali. Jadi penting kita itu menanamkan di diri kita sendiri itu rasa nasionalisme. Apa kalian punya rasa nasionalisme? Punya? Ya. Nah, harus punya ya, nak. Apalagi kita tinggal di Indonesia, kita harus cinta terhadap tanah air kita. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak ibu bisa memahami tentang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Oke. Sudah, apakah semangat untuk belajar hari ini? Semangat! Nah, jelaskan ini. Jadi tema kita tema 3, yaitu pembelajaran keempat, peduli terhadap makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa atau anak ibu dapat memahami yaitu peduli makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, sekarang siapa di rumahnya ada tanaman? Ada tidak, nak? Di rumah kalian tanaman seperti bunga, ada nggak? Ada. Ada. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu tumbuhan? Tahu? Tidak tahu? Nah, tumbuhan itu adalah
yang hidup di sekitar kita. Seperti apa? Pohon, ada tanaman. Gunanya apa? Memberi manfaat kepada kita, yaitu memberi oksigen. Dengan dia mengeluarkan oksigen, kita sebagai manusia itu bernapas, menghirupnya. Nah, jadi penting di sekitar lingkungan kita itu ya mempunyai tumbuhan. Nah, jadi bagaimana cara kamu merawat tumbuhannya, nak? Bagaimana? Di rumah kan mempunyai tanaman. Bagaimana cara kamu merawat tanamannya? Memberi air atau menyiramnya. Itu nyiramnya satu hari berapa kali? 3. Boleh 3, boleh 2. Nah, selain itu apa lagi? Memberi pupuk. Nah, di sini rumahnya ada tanaman apa aja? Ada tanaman pohon cabai tidak? Ada. Pohon cabai itu caranya seperti apa, nak? Kalau kamu merawatnya itu, memberi dia pupuk enggak? Iya, memberi dia pupuk. Setiap sore disiram enggak? Disiram. Jadi kita perlu merawat namanya tumbuhan. Perlu kita peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, sekarang ibu minta ketua kelas tolong ambil buku tema 3. Tolong ambil buku tema 3-nya, nak. Rehan. Bagikan dengan teman-temannya ya. Yang sudah mendapat bukunya, coba buka halaman 24. Yang sudah mendapat bukunya. Terima kasih untuk 12 yang selalu siap siaga. Mau membagikan buku, menyimpan buku. Jadi sidang kelas itu perlu adanya ketua kelas. Oke, coba perhatikan halaman 24 itu ada teks. Nah, ada teks itu tentang Lani dan adiknya. Jadi ibu minta kalian membaca dulu tentang cerita Lani dan adiknya ini. Oke, baca sekarang. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah setiap pagi dan sore hari. Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk tanaman tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Sekali-kali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain tanaman. Miliknya layu dan hampir mati. Sudah selesai bacanya? Dah. Kalau sudah selesai, coba perhatikan apa yang dilakukan Lani pada gambar ini. Menyiram Tanaman, menyiram tanaman. Nah, kisah dan Lani dan adiknya ibu coba minta satu orang yang membaca ketua kelas lah. Coba maju ke depan, baca ketua kelas, bawa bukunya. Coba membaca dengan suara yang keras ya, Lani dan adiknya. Ya. Sini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Oke,
cerita Lani dan adiknya. Nah, di situ siapa yang rajin menyiram bunga? Lani atau adiknya? Lani. Yang sering kelupaan menyiram tanaman siapa? Adiknya. Ya. Oke, sekarang duduk. Jadi kenapa ibu manggil siswa kelas ini membaca ke depan biar didengarkan semua. Jadi kalian tahu, ya walaupun kalian membaca dengan sendiri yang tadi, jadi ingin tahu salah satu dari kalian itu tahu nggak isi ceritanya. Jadi cerita Lani dan adiknya ini, yaitu Lani ini sangat rajin merawat tanaman, menyiramnya, memberi pupuk. Adiknya juga mempunyai tanaman, tetapi dia sering kelupaannya dia menonton di TV. Jadi tanaman adiknya itu hampir mati. Nah, sikap adik Lani itu peduli nggak terhadap makhluk hidup? Peduli tidak? Jangan diikuti. Ya, kita sebagai manusia itu harus peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Misalnya di hutan nih, hutan ini ada penghijauan segar. Mau kalian membakarnya? Tidak. Jadi hutan kalau dibakar menjadi hutan gundul. Sering terjadi banjir. Banjir itu kenapa datang? Karena tidak ada baunya pohon lagi. Jadi air mudah cepat tergenang. Nah, jadi kita perlu merawat yaitu tumbuhan. Nah, sekarang coba kerjakan latihan itu halaman 25 tentang teks dari cerita Lani itu. Yang nomor 1, apa yang dilakukan Lani terhadap tanaman? Nah, coba kalian jawab dulu 1 sampai 8. Ya. Jawab pertanyaannya itu dari teks cerita Lani itu. Sudah selesai menjawab pertanyaan, nak? Baiklah, kalau sudah selesai nanti kita kumpulkan tugasnya. Nah, sekarang ibu mau coba perhatikan halaman 25. Ada 3 gambar nih. 3 gambar, coba perhatikan. Sudah perhatikan belum? Nah, coba lihat di gambar A ini. Seorang anak perempuan sedang apa ini? Ya, gambar B sedang apa nih anak laki-laki ini? Membakar hutan. Iya, yang C apa yang dilakukan nih? Dia mengganti tumbuhan ini pada pot yang lebih layak. Nah, sekarang ibu mau kalian kerjakan berdiskusi dengan teman 2 kelompok saja, yaitu silakan jawab pada tabel ini ada apa tindakan yang mereka lakukan. Gambar A itu menyiram tanaman. Gambar D apa yang dilakukan? Membakar hutan. Yang C yaitu merawat tanaman. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok dulu. Cara berkelompok ini 2 kelompok nanti ditampilkan ke depan. Sudah selesai diskusinya? Nah, kalau sudah selesai, coba kelompok yang satu ini siapa yang mau maju ke depan membaca hasilnya? Siapa? Si Cahaya. Si Linda, baca ke depan. Nah, ibu kasih pertanyaannya. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A. Terus jelaskan aja gambar B. Membakar hutan. Gambar C.
Yang C, baik. Apa dampak bagi lingkungan yang gambar A? Lingkungan bersih. Ya, gambar B, hutan. Ya, gambar C, banyaknya. Ya, banyaknya oksigen. Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Yang gambar A, gambar B, gambar C, tidak. Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan itu sudah benar belum gambar A? Yang B, tidak. Yang C, ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Lanjut lagi kelompok 2. Siapa yang si Rehan? Iya, Rehan. Rehan. Jelaskan Han. Apakah tindakan yang mereka lakukan gambar A, gambar B, gambar C? Gambar A apa? Ya. Gambar C. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar A, gambar B, gambar C. Nah, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, gambar B, gambar C. Lingkungan bersih menjadi segar. Iya. Gambar B. Hutan menjadi gundul. Iya. Gambar C. Banyaknya oksigen. Iya. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar A, gambar B, gambar C. Gambar A tidak. Gambar B. Ya. Gambar C. Tidak. Tidak. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Gambar A sudah. Tidak. Gambar B. Tidak. Gambar C. Tidak. Ya. Apakah yang sebaiknya dilakukannya sudah benar belum? Gambar A. Sudah benar. Gambar B. Merawat tumbuhan. Iya. Gambar C. Sudah benar. Iya, sudah benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi anak ibu sekarang sudah memahami cara merawat tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Yaitu tumbuhan yang berada di sekitar kita. Jadi kita harus peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan dengan cara apa? Merawat. Nah, di rumah yang bagi mempunyai tanaman, nah jangan dibiarkan. Kalau orang tua kalian menyiram, kalian juga membantu menyiramnya, jangan tidak peduli. Nah, jadi dari sikap kita ini kita harus tanamkan sikap peduli. Nah, di sekolah apa? Ada tanaman juga ada kan? Nah, seperti depan kelas kalian ini ada tanaman. Kalian harus merawatnya. Jangan kalian tidak rawat. Jadi di depan kelas tidak ada penghijauan. Penghijauan itu penting. Nah, pentingnya apa, Bu? Untuknya, Bu. Nah, dengan adanya penghijauan, banyaknya tumbuhan itu banyak mengeluarkan oksigen. Dengan ada oksigen, kita yang menghirup napasnya itu menjadi segar, dingin. Selain itu adanya tumbuhan ini lingkungan menjadi teduh. Kita tidak terlalu panas. Coba nggak ada hutan nih, pasti panas. Nah, jadi penting kita merawat dan peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, apakah anak ibu sudah mengerti tentang tema kita hari ini? Sudah? Ya. Jadi tema kita peduli terhadap makhluk hidup. Jadi anak ibu, tujuan ibu hari ini pembelajaran kita yaitu anak ibu dapat memahami makhluk peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Tiga gambar ini sudah menunjukkan jelas mana sikap tindakan baik dan mana tidak baik. Nah, sekian dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, dengan akhir kata kita akhiri dengan doa kembali. Ya, sekarang kita sesudah memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut tema. Doa mulai.